Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di Kiswah TV. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan yang Allah bangunkan dalam kondisi sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Salawat dan salam demi keberkahan di pagi hari ini kita limpahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di pagi hari ini kita akan mengkisahkan satu kisah tentang nasib pemilik kebun yang tercantum dalam suratul Qalam. Tepatnya pada ayat ke-17 sampai kepada ayat 32. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya bacakan ayatnya dan bagaimana kisahnya dan apa yang akan kita ambil pelajaran dari kisah ini, kita berikan muqaddimah dulu bahwa setiap umat ini diberikan fitnah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan fitnahnya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah harta. Karena harta itu adalah sirru tughyan, rahasia melampaui batasnya seorang hamba sehingga berani melakukan kezaliman. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu akan mudah melampaui batas, melakukan kezaliman, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan dalam kehidupannya. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau yang mengelolanya orang baik. Tapi harta akan menjadi bencana kalau dikelola orang jahat. Maka dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana manusia bermuamalah dengan harta. Kisah Ashabul Jannah, nasib pemilik kebun, rahasia di balik suratul Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami telah menguji mereka. Maksudnya mereka di sini orang-orang musyrik Mekah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tertidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, terjadi khilaf pendapat di antara para ulama di mana kisah ini terjadi. Ada yang mengatakan bahwa kisah ini terjadi di sebuah negeri di Habasyah,
sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah rahimahullahu ta'ala, hum nasun minal habasyati. Mereka adalah manusia dari negeri Habasya, negeri Ethiopia. Ada juga yang mengatakan bahwa kejadiannya di sebuah desa namanya Darwan, 6 mil dari kota Son'a, Yaman. Di situ ada seorang yang sangat saleh, yang sangat dermawan, suka memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada orang ini, orang saleh ini, berupa kebun yang sangat-sangat luas. Dan hasilnya selalu menguntungkan pemiliknya. Disebabkan karena orang saleh ini ketika panen dari hasil kebunnya membagi kepada 3 bagian. Sepertiganya diinfakkan kepada fuqara wal masakin, sepertiganya untuk dirinya dan keluarganya serta anak-anaknya, dan sepertiganya lagi dikembalikan kepada kebunnya. Begitulah berkahnya harta apabila disedekahkan. Nabi SAW bersabda, ma naqasa min mali sadaqah, ma naqasa min mali sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan bertambah, bertambah, dan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kufur, ingat, adab yang pedih menunggu kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rizki karena orang saleh ini selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memuliakan manusia. Dan ingat bahwa siapapun yang memuliakan manusia, Allah muliakan. Dan siapapun yang menghinakan manusia, Allah hinakan. Orang saleh ini, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan 5 putra. Dari 5 putra ini, 1 di antara mereka mewarisi sifat bapaknya. Betul-betul mewarisi sifat bapaknya. Tetapi yang 4 orang ini sama sekali tidak mewarisi sifat bapaknya. Bahkan mereka adalah bukhala, orang-orang bakhil, dan orang-orang jahat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan orang soleh ini meninggal dunia, sehingga mewarisi kebun yang sangat luas, yang sangat banyak menghasilkan hasil buah-buahan sehingga mencukupkan untuk makan 1 tahun setiap panennya. Ketika ayahnya meninggal, maka tiba-tiba anak-anaknya ini melihat kebun itu betapa luasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji bahwa kebun itu memiliki buah yang jauh lebih rindang dibandingkan ketika ayahnya masih hidup. Dari sinilah kemudian timbul niat jahat anak-anak daripada orang saleh ini. Akhirnya kemudian mereka pun bersumpah untuk tidak membagi hartanya kepada manusia, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, bahkan membodoh-bodohkan ayahnya dan mengatakan, inna abana rajulun ahmak, bapak kami ini orang bodoh. Harusnya hasil sebanyak ini diserahkan kepada kami anak-anaknya, supaya kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang kaya raya. Lihat bagaimana niat yang jahat yang dilakukan anak-anaknya berbeda dengan ayahnya, seorang yang saleh dan dermawan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ketika orang-orang Quraisy tertimpa paceklik hebat luar biasa, sehingga sebagian mereka kelaparan karena paceklik yang berkepanjangan, maka Nabi SAW disuruh membacakan ayat ini kepada mereka. Dan Allah katakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Arab itu, orang-orang musyrik Quraisy itu. Bagaimana tidak? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah berikan 2 kenikmatan hebat bagi orang-orang Quraisy ini. Pertama, keamanan.
dan yang kedua rizki yang melimpah. Tetapi karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah kirim paceklik hebat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sesungguhnya kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya di pagi hari. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu. Ketika mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, mereka pasti akan memetik hasil kebun yang melimpah ruah ini. Ketika ayahnya meninggal dunia, kemudian mewarisi kebun yang sangat luas sekali, yang sangat menghasilkan dengan panen yang begitu banyak, maka anak-anaknya, mereka mulai melihat harta yang begitu banyak, mereka pun mulai berniat dengan niat yang sangat tidak baik, tidak terpuji. Mereka bersumpah tidak akan memberikan hasil yang akan dipanen mereka kepada orang-orang miskin, kepada fuqara wal masakin. Bahkan mereka digambarkan dalam Al-Quran wala yastathnun. Saking semangatnya mereka hendak memetik hasilnya, kemudian bersumpah untuk tidak memberikan kepada fuqara wal masakin sebagai zakat dan sedekahnya, wala yastathnun. Mereka sama sekali tidak akan mengecualikan kepada fuqara wal masakin. Ada juga yang mentafsirkan wala yastathnun itu artinya mereka lupa mengucapkan insya Allah. Jadi ketika mereka hendak berangkat memetik hasilnya, lupa mengucapkan insya Allah karena niat jahat mereka. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tertidur. Subhanallah. Rata-rata azab Allah subhanahu wa ta'ala itu terkadang Allah kirim di waktu manusia sedang lalai. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? An ya'tiyahum bayata wa hum naimun. Ketika datang kepada mereka di malam hari mereka sedang tertidur? Ataukah datang kepada mereka di waktu duha mereka sedang bermain-main? Begitulah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Rata-rata datang ketika lalainya manusia dan umumnya di malam hari. Kita lihat di negeri kita saja. Yang baru-baru ini terjadi musibah di Flores sana. Saya mendengar cerita bahwa musibah itu datang di malam hari. Anda bisa bayangkan batu-batu besar bisa menggelundung dari bukit-bukit dan gunung-gunung sehingga meratakan satu desa. Ratusan jiwa melayang, yang lainnya belum ditemukan. Dan itu kejadian di malam hari. Ya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengirim ujian berupa bencana, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala kirim di saat manusia tidak sempat mereka bertobat kepada Allah azza wa jalla. Di saat mereka lalai, tertidur. Dari sini jangan pernah merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ashabul jannah di sini. Lihat pemilik kebun ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari. Sementara mereka tidak mengetahui kalau kebunnya itu sudah tidak ada lagi. Lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan. Allah mengatakan, فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Di malam itu Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan halilintar dengan percikan api sehingga membakar seluruh kebunnya. Sehingga di pagi hari mereka tidak tahu kalau kebunnya itu sudah menjadi gelap gulita, menjadi gosong karena terbakar api yang Allah kirimkan kepada kebunnya. Hilang hasilnya. Bahkan pohon-pohonnya pun ikut mati karena terbakar. Fa'asbahat kassarim. Fatanadaw musbihin. Lalu di pagi hari mereka saling memanggil. Mereka saling menemui saudara-saudara mereka. Ayo kita persiapan. Hari ini kita akan panen besar. Hari ini kita akan kaya. Hari ini kita akan memetik hasilnya. Kita akan kaya raya. Seolah-olah mereka mengatakan mereka tidak tahu kalau kebunnya sudah tidak ada lagi.
Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Anighdu ala harthikum in kuntum sadikin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasilnya. Fantalaku wahum yatakhafatun. Alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Dan berangkatlah mereka pada pagi hari itu dengan niat hendak menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu untuk menolongnya. Subhanallah. Harta sebanyak itu, kalau seandainya mereka bagikan kepada fuqara wal masakin, tidak akan habis dimakan 1 tahun. Tapi karena niat yang jahat, kebakhilan yang tertanam di hati-hati mereka, mereka rakus dengan dunia, akhirnya mereka pun berniat untuk tidak menolong para fuqara wal masakin, tidak sebagaimana ayah mereka semasa hidupnya. Seorang yang saleh, yang selalu membagi sepertiga hartanya untuk fuqara wal masakin, sehingga Allah jaga kebunnya, Allah jaga hasilnya. Ingat sebuah riwayat, ketika ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, atau di zaman yang lainnya, sebutkan dalam Sahih Bukhari, seorang laki-laki ini berjalan di kebun. Tiba-tiba melihat ke langit ada awan hitam yang sedang berjalan. Subhanallah, di balik awan itu ada suara. Asqi hadiqata fulan. Hujani kebunnya si fulan ibn fulan. Laki-laki yang berjalan di ladang ini kaget. Kenapa ada suara di balik awan hitam? Penasaranlah dia. Diikuti awan itu. Kemana perginya rupanya awan itu sampai terdiam di sebuah ladang yang entah berantas siapa pemiliknya. Tiba-tiba kemudian turun hujan dari awan hitam itu. Anehnya hujan ini hanya menghujani ladang sepetak itu saja, sementara kiri kanannya tidak dihujani. Penasaranlah anak muda ini, menunggu siapa pemiliknya. Sampai akhirnya datanglah pemiliknya. Kemudian ditanya, wahai fulan, nama kamu siapa? Maka pemilik kebun ini mengatakan, fulan ibn fulan. Terperanjatlah anak muda ini karena nama itu adalah nama yang disebut-sebut di balik awan itu. Persis seperti nama yang disebut-sebut di balik awan itu. Akhirnya dia pun penasaran bertanya, Mada tasna ya fulan? Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini, wahai fulan? Kenapa dari tadi aku melihat ada awan hitam, kemudian aku ikuti, tiba-tiba kemudian menghujani ladangmu saja, sementara ladang orang lain tidak? Maka orang ini mengatakan, aku tidak tahu. Aku hanya mengamalkan kalau seandainya ladangku panen, aku hanya membagi 3 ladang ini. Hasilnya aku berikan kepada sepertiganya kepada fuqara wal masakin, sepertiganya untuk diriku dan keluargaku, dan sepertiganya untuk modal untuk dikembalikan ke ladang. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang bersedekah. Allah jadikan ladangnya berkah. Karena dia memuliakan fuqara wal masakin, maka Allah muliakan dia. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang fuqara wal masakin di bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala di langit akan menyayangi kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fantalaku, mereka pun berangkat ke ladang mereka. Wahum yatakhafatun, mereka berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. Lihat bisikan-bisikan mereka. Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke kebun kamu. Kita jaga kebun ini. Jangan ada fuqara wal masakin masuk lagi. Padahal para fuqara wal masakin semasa bapaknya hidup, mereka menanti-nanti kapan ladang itu berbuah, kapan ladang itu berbuah. Apabila sudah berbuah, mereka senang, gembira, karena mereka mendapatkan bagian dari ladang itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jaga ladang itu dengan keberkahan. Ketika ayah mereka sudah meninggal, apa yang terjadi? Orang-orang miskin itu hanya melihat dari jauh. Mereka tidak mendapatkan apapun dari hasil ladang itu. Subhanallah, bakhilnya mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Maka ketika mereka melihat kebun itu,
Mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar tersesat jalan. Jadi ketika mereka melihat kebun itu, mereka tidak yakin bahwa itu kebun mereka. Karena kebun mereka itu siap panen. Pohon-pohon yang sangat hijau dengan buah-buahan yang ranum siap petik. Tiba-tiba kebun mereka menjadi gosong, hitam, seolah-olah habis terbakar di malam hari. Tidak ada satupun tumbuhan yang hidup. Tidak ada satupun buah yang bisa dipetik. Semua hancur berantakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengadab di malam hari. Sehingga mereka mengatakan, jangan-jangan ini bukan kebun kami. Jangan-jangan kami nyasar jalan. Jangan-jangan kebun kami di sana di sini. Tapi setelah mereka berusaha untuk mengecek ke sana kemari, memang itu kebunnya. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Subhanallah. Lihat bagaimana niat buruk ini menjadikan rahasia datangnya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal baru niat. Belum mereka lakukan. Tapi bagaimanapun niat yang jahat, Allah akan membalas dengan kejahatannya. Al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Mereka mengatakan, bahkan kita tidak mungkin memperoleh apapun di kebun ini. Kita diharamkan untuk mengambilnya. Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan azabnya kepada mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala awsatuhum, alam akul lakum laula tusabbihun. Maka di antara 5 anak orang saleh ini, satu di antara mereka mewarisi sifat ayahnya. Dia baik. Dia selalu menasihati saudara-saudaranya untuk berinfak dan bersedekah. Sehingga ketika melihat kejadian seperti ini, berkatalah awsatuhum, orang yang berakal di antara mereka, orang yang bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu memberikan catatan. Maksud tasbih di sini seolah-olah dia mengatakan, bukankah sudah kukatakan sebelum kita berangkat ke ladang kita salat dulu. Arti tasbih di sini artinya salat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena salat itu sendiri dalam Al-Quran Allah katakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau seandainya mereka salat dulu, boleh jadi niat jahat itu bisa hilang. Tapi karena mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah, hawa nafsu sudah menguasai mereka, mereka lupa diri. Seolah-olah mereka akan beruntung, tapi rupanya mereka malah buntung, tidak mendapatkan apapun. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud tasbih di sini mengucapkan kalimat insyaallah, wala yastathnun. Mereka lupa mengucapkan insyaallah. Ingat bahwa kalimat insyaallah ini kalimat berkah. Siapapun yang mengucapkannya wufik akan diberikan taufik. Jangankan kita, para nabi dan rasul, ketika mereka lupa mengucapkan insyaallah, apa yang terjadi? Allah uji mereka. Sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kurang apa Nabi Musa itu? Seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi. Bahkan dia nabi pilihan dari nabi-nabi Bani Israel. Kalimullah. Dan dia juga salah satu nabi yang ditemui Rasul dalam peristiwa Mi'raj. Ketika dia sedang berkhutbah, datang seorang laki-laki mengatakan, ya Musa, adakah orang yang lebih alim dari dirimu? Musa nampak sifat kemanusiaannya dan mengatakan tidak ada. Lupa dia mengucapkan insyaallah. Harusnya dia mengatakan insyaallah tidak ada. Sebenarnya kalimat Nabi Allah Musa ini tidak salah. Karena memang di zaman itu tidak ada orang yang lebih alim melebihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hatta Harun sekalipun, saudaranya. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat Nabi Musa tidak menggantungkan kepada masyiahnya, kehendaknya, maka Allah pun kemudian menguji Musa dan mengatakan ada. Ada orang yang memiliki pengetahuan yang engkau tidak punya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Musa untuk mencari orang itu tanpa alamat yang jelas. Alamatnya hanya temui orang itu di pertemuan 2 lautan. Dan cirinya ketika ikan asin yang kau bawa itu hidup kemudian loncat di sungai, maka ikutilah aliran air, aliran ikan itu, kau akan berjumpa dengan orang yang jauh lebih alim dibandingkan dirimu. Maksudnya Khadir alaihi salam.
Lihat bagaimana Musa diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan Musa saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrik ada bahan dari orang-orang Yahudi Madinah dengan 3 soalan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang Yahudi, tanyakan kepada yang mengaku nabi di daerahmu di Mekah itu dengan 3 soalan. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia seorang nabi. Tapi kalau tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Pertama, tanyakan kepada dia soal ruh. Yang kedua, tanyakan kepada dia soal makanan yang pertama dimakan penduduk surga. Dan tanyakan pula kepadanya seorang laki-laki yang keliling dunia yang hanya mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, tanyakan pula anak-anak muda yang terjerembab dalam gua. Berangkatlah orang musyrik dengan bahan dari orang Yahudi ini, hendak mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau seorang nabi, kami miliki 3 soalan. Kalau kau bisa menjawab, kami beriman. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab, maka kami dustakan kenabianmu. Mendengar mereka berjanji akan beriman, tentu Rasul senang. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Ghadan, besok jawabannya akan ada. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Apa yang terjadi? Ketika keesokan hari, Jibril tidak turun memberikan jawabannya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai 15 hari, Jibril pun tidak kunjung. Sesaklah hati Nabi SAW karena orang-orang sudah mulai kerusuk membicarakan soal kedustaan Nabi SAW. Sampai ketika sempit dadanya, barulah Jibril turun memberikan jawabannya. Lihat, makanya pentingnya mengucapkan insya Allah. Bahkan kalaupun diucapkan orang jahat sekalipun seperti Ya'juj dan Ma'juj, ketika pimpinan mereka diilhamkan mengucapkan kalimat insya Allah, nahfiru ghadan insya Allah, kita gali lagi besok insya Allah. Akhirnya jebolah benteng Dzulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar di akhir zaman karena ucapan insya Allah. Maka sama di sini, ketika orang-orang ini tidak mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah azab mereka, kebunnya dihancurkan, dilantakkan sehingga tidak ada satupun yang bisa dimakan. Gosong seperti malam hari, gelap gulita. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengatakan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Terkadang orang sadar itu kalau sudah diberikan musibah. Betapa banyak orang-orang yang kemudian sadar di penjara. Betapa banyak orang itu ketika sehatnya dia kufur, ketika dia sakit dia baru sadar. Betapa banyak orang ketika kaya dia zalim, ketika dia miskin dia baru sadar. Lihat, orang ini baru sadar. Apakah seperti itu? Setiap ditimpa musibah baru sadar? Sebaiknya jangan seperti itu. Bagaimanapun, musibah ini tidak tahu. Jangan-jangan musibah ini kemudian menimpa kepada kita, mengalami kematian bagi kita, tanpa sempat kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau seandainya tidak sempat musibah yang mematikan, kalau sampai mematikan, sementara kita tidak bertobat kepada Allah, apa yang Anda lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi lihat di sini, Allah gambarkan terkadang Allah itu memberikan musibah untuk menyadarkan manusia. Barulah mereka sadar dan mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Mulailah mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu gara-gara kamu. Yang satu mengatakan gara-gara kamu. Yang satu mengatakan kamu. Ya, akhirnya satu dengan yang saling menyalahkan. Kamu yang punya ide, kamu yang punya pendapat. Gara-gara kamu seperti ini dan seperti itu. Menyalahkan satu dengan yang lainnya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, karena harta itu sirru tughyan. Harta itu rahasia orang melampaui batas. Makanya kenapa ada sebuah riwayat walaupun dilemahkan oleh para ulama, tapi maknanya sahih, riwayat Al-Baghawi. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja tidak memberikan kekayaan kepada orang miskin, karena kalau seandainya dia kaya, mungkin dia lebih melampaui batas kepada Allah. Atau terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan orang itu miskin dan Allah memberikan kekayaan, sebab kalau dia miskin, bisa saja kemudian dia lebih durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin orang yang sakit diberikan sehat,
Sengaja Allah lamakan sakitnya. Sebab kalau dia sehat, makin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin sebaliknya, Allah tidak berikan penyakit. Sebab kalau Allah berikan sakit, boleh jadi kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada hamba-hamba yang seperti itu. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Ya, harusnya seperti itu. Orang yang berbuat dosa harus minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar. Karena Allah yang mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum jannatin wa ja'alnakum anhara. Allah mengatakan dalam Al-Quran, bukankah sudah kukatakan, beristighfarlah kepada Allah, karena dia zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Sebab kalau kalian memperbanyak istighfar, yursilis sama alaikum midrara, terkadang Allah akan banjiri kalian dengan hujan yang akan menyuburkan lahan dan ladang kalian. Bahkan Allah akan berikan banyak kekayaan dan keturunan, dan Allah akan hijaukan kebun-kebun kalian, dan Allah akan alirkan sungai-sungai kalian. Begitulah faedah istighfar. Makanya kenapa istighfar ini adalah sirrul barakah. Orang yang banyak istighfar, rahasia hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allah mengatakan seperti itulah adab Allah di dunia, dan sungguh adab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Subhanallah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab manusia, menyegerakan di dunia, dan Allah gabungkan adab di akhirat, semuanya tidak akan ada yang selamat. Bahkan tidak ada orang yang masuk surga. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya terkadang menyegerakan adab di dunia sebagai kafarah dosa-dosanya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hamba-hambanya. Tapi ada dua dosa yang adabnya lipat, di dunia juga diberikan, di akhirat juga menunggunya. Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu ukubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Kata Nabi SAW, ada satu dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia, sementara di akhirat adabnya juga menunggu. Pertama, al-baghyu, melampaui batas, kezaliman, durhaka kepada manusia, tidak punya rahmat kepada manusia, berbuat zalim kepada manusia, dan juga pemutus silaturahim. Maka azabnya lipat. Di dunia disegerakan, di akhirat menunggunya, na'udzubillah. Maka orang-orang ini ashabul jannah ini zalim. Mereka tidak meneruskan budaya ayahnya. Mereka menahan zakat. Sementara Nabi SAW mengatakan, seandainya manusia itu muni'u zakata amwalihim illa ukhidu bis sinin. Ketika mereka mencegah zakat-zakat harta mereka, maka mereka akan diazab dengan paceklik yang hebat, kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah kisah Ashabul Jannah. Kisah yang mengerikan. 3 anak orang saleh menjadi ibrah bagi dunia, bagi Anda pemilik harta. Apakah menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim azab kepada kalian? Ataukah Anda menjadikan harta Anda berkah dengan cara memperbanyak zakat dan sedekah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada faedah dari kisah ini. Yang pertama, tentang bahayanya niat jahat. Jangan pernah memiliki niat jahat. Karena niat jahat itu adalah rahasia turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kisah ini. Ketika 5 orang ini, atau 4 orang yang satunya orang yang berakal ini, niat jahat untuk tidak memberikan sebagian harta mereka kepada fuqara wal masakin, padahal sudah budaya bapak-bapak mereka seperti itu. Niat jahat mereka, al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Ketika ada niat jahat, Allah balas dengan kejahatan. Yang kedua, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan manusia dalam kondisi seperti itu.
Mungkin dia kaya, kalau difakirkan dia makin kufur. Mungkin dia fakir, kalau dikayakan dia kufur. Mungkin dia sakit, kalau disehatkan dia kufur. Mungkin dia sehat, kalau disakitkan dia kufur. Ya, terkadang manusia seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala biarkan dia kaya, biarkan dia miskin, biarkan dia sakit, biarkan dia sehat. Sebab kalau seandainya Allah berikan nikmat lebih, mereka akan kufur. Yang ketiga, bahwa siapapun yang bersedekah, ingat, Al-Quran sudah mengatakan bahwa sedekah itu akan berkah dan bertambah. Nabi SAW yang mengatakan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Jangan seperti paradigma sekuler, yang kalau seandainya kita infak 1 juta, hilang 1 juta dalam dompet. Tapi gunakan paradigma Al-Quran yang kalau Anda sedekah 1 juta akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan yakinlah janji Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ghaniyun hamid. Allah itu zat yang paling kaya. Kalaupun satu dunia ini meminta kepada Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan setiap permintaannya, itu hanya seperti setetes yang ada di ujung jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Kekayaan Allah itu selaut, sementara yang diberikan kepada seluruh manusia hanya setetes dalam ujung jarum saja. Karena Allah itu kaya raya. Ya, maka yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya. Barang siapa yang menuai kebaikan, barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menuai keburukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang beramal kebaikan walaupun sebiji zarah, tetap ada balasannya. Siapapun yang beramal keburukan walaupun sebiji zarah, tetap ada balasannya. Oleh karena itulah maka rajin-rajinlah berbuat kebaikan supaya Anda akan menuai kebaikan. Dan ingat, sudah banyak kejadian-kejadian di masyarakat. Orang-orang yang sukses karena mereka rajin bersedekah. Dan orang-orang yang gulung tikar karena mereka bakhil, tidak mau bersedekah. Lihat dalam Al-Quran. Lihat kisah Qarun dan Sulaiman. Qarun dulunya orang ahli ibadah. Seorang tarannum Taurat terbaik, bahkan suaranya indah, dicintai manusia. Tapi ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan yang melimpah, kufurlah dia. Dan dia mengatakan kepada hartanya, innama utitu min ilmin indi. Harta ini aku punya karena kemampuanku, aku bisa kaya, bukan karena Allah azza wa jalla. Akhirnya Allah katakan, wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Tapi lihat Sulaiman, Allah berikan kekayaan dan Allah kekalkan kekayaannya karena dia mengucapkan, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah yang Allah berikan kepadaku. Allah sengaja mengujiku untuk aku kufur ataukah aku syukur. Dan Sulaiman hamba Allah yang bersyukur sehingga Allah tetapkan kekayaannya, kekuasaannya. Karena itu berkah daripada syukurnya Sulaiman atas harta yang Allah anugerahkan kepada dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang terakhir, lihat kisah Ashabul Jannah ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab ketika mereka sedang tidur, lalai. Maka dari sini jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Karena orang yang merasa aman dari makar Allah itu hanya orang-orang zalim. Maka berlindunglah kepada Allah azza wa jalla. Minta perlindungan kepada Allah. Agar harta kita diberkahi, anak-anak kita diberkahi, keluarga kita diberkahi dengan cara apa? Syukuri semuanya. Kalau itu berkaitan dengan harta, belanjakan di jalan Allah. Sedekahkan sebagian harta kita kepada fuqara wal masakin. Sedekahkan harta kita untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan pesantren, yayasan dakwah, radio dan begitu seterusnya yang kemudian mengacu pada dakwah ilallah azza wa jalla. Karena itu rahasia keberkahan dari harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah Ashabul Jannah, rahasia di balik suratul Qalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembalikan ke moderator, barangkali ada yang mau bertanya. Falyatafadhal mashkur. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi di pagi hari ini. Dan kita masuk di sesi tanya jawab, dan kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam.
Apakah wanita yang mengalami keguguran tetap sholat ataukah tidak? Dengan catatan janin yang keguguran tersebut berumur lebih dari 81 hari. Dan bagaimanakah mengenai puasanya juga Ustaz? Apakah ada dalil terperinci tentang hal ini? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tentang wanita keguguran ini ada dua kondisi. Pertama, keguguran sebelum ditiupkan roh, artinya sebelum 4 bulan. Dan keguguran setelah ditiupkan roh. Kalau keguguran sebelum ditiupkan roh, artinya dia tidak melahirkan manusia. Karena belum berbentuk manusia. Sehingga darah yang keluar bukan darah haid. Bukan darah nifas, afwan. Bukan darah nifas. Ya, itu dianggap darah istihadhah. Sehingga dia wajib sholat dan wajib puasa. Tapi kalau kegugurannya setelah ditiupkan roh di usia 4 bulan ke atas, berarti sudah melahirkan manusia, sudah jadi janin, sudah ditiupkan roh di situ. Maka ketika dia melahirkan keluar darah itu nifas namanya. Dan orang yang nifas sama hukumnya dengan haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya, sampai betul-betul darah itu kering, sampai bersih. Dalam mazhab Syafi'i 40 hari, dalam mazhab yang lain sampai kering walaupun sebelum 40 hari. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah arti kami berikan hikmah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Luqman ayat 12? Apakah hikmah tersebut adalah nubuwah ataukah diberi pemahaman Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah. Hikmah secara bahasa itu artinya kebijaksanaan. Karena Luqman ini, dia seorang budak. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, dia seorang budak. Artinya dimiliki tuannya. Tetapi kemuliaan itu bukan karena seseorang menjadi tuan ataupun menjadi budak. Tidak, dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Luqman diberikan keistimewaan dan diberikan hikmah kepada Luqman, bukan nubuah, karena Luqman bukan seorang nabi. Tapi maksudnya kebijakan, kebijaksanaan. Dalam setiap untayan kalimat Luqmanul Hakim, itu syarat dengan kandungan makna yang luar biasa. Sehingga kata-katanya diabadikan dalam Al-Quran. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Bahkan bukan orang merdeka, dia orang budak. Seorang budak. Tapi karena Allah berikan kecerdasan kepada Luqman, untayan katanya penuh dengan syarat kebijaksanaan dan diambil oleh manusia. Seperti suatu ketika majikannya mengatakan kepada Luqman, ya Luqman, ketika Luqman menyembelih seekor kambing, kata majikannya, wahai Luqman, ambillah dari badan kambing itu yang paling mulia. Maka Luqman mengiriskan lidah, kemudian memberikan kepada tuannya. Besoknya lagi, kemudian Luqman menyembelih kambing, kata tuannya, ambilkan yang paling buruk dari anggota badan kambing itu. Maka diiriskan lidah lagi, kemudian diberikan kepada tuannya. Tuannya kaget. Apa maksudnya? Ketika disuruh mengambil yang terbaik, diambilnya lidah. Kemudian ketika sesuatu yang buruk, diambilnya lidah lagi. Maka Luqman jawab bahwa lidah ini, kalau seandainya istiqamah, diucapkan untuk kebaikan, maka dia akan mulia. Tapi kalau lidah ini kemudian diucapkan kepada keburukan, maka dia akan hina dan termasuk seburuk-buruknya anggota badan. Begitulah Luqman. Makanya kemudian kata-kata Luqman diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan nama surat dalam Al-Quran suratul Luqman. Jadi hikmah di sini artinya kebijaksanaan. Untayan-untayan kata yang syarat penuh dengan kebijakan, kebijaksanaan, keadilan, menenteramkan manusia. Sehingga kemudian Luqman itu seolah-olah seorang nabi. Padahal dia bukan nabi. Tapi Allah berikan kecerdasan kepada Luqman dan kata-kata untayan yang indah sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapankah waktu yang tepat ketika kita hendak membayar fidyah Ustaz? Apakah ada batasan mengenai pembayaran fidyah tersebut? Mohon penjelasannya. Iya, alhamdulillah. Fidyah itu tidak ada batasan waktu. Tapi tentu sebaiknya segera dibayar. Kalau bisa sekarang tidak puasa, sekarang pula kita berikan fidyah kepada fuqara wal masakin. Allah mengatakan fidyatu ta'am miskin. Artinya fidyah itu diberikan kepada orang miskin berupa makanan untuk mereka. Dan kalau seandainya tidak sempat di bulan Ramadan, Anda bisa di bulan Syawal,
atau di bulan-bulan yang lainnya. Tapi semakin cepat Anda membayar itu semakin baik, karena supaya kita tidak terbebani. Ya, karena fidyah itu ganti daripada seseorang tidak melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang tua yang renta tidak sanggup puasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka mereka perlu bayar fidyah. Ya, dan sebaiknya segerakan supaya Allah Subhanahu wa taala sebelum mencabut nyawa kita sudah membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.